Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang kimia kebahagiaan mengenal diri sendiri, di mana mengenal diri sendiri ini sebagai upaya atau tujuan nanti kedepannya, yaitu sebagai anak kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal diri itu adalah anak kunci untuk mengenal Allah. Ada hadis yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Firman Allah Ta'ala, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dialah yang menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada hal yang melebihi diri sendiri. Jika Anda tidak kenal diri sendiri, maka bagaimana Anda hendak tahu hal-hal yang lain? Yang dimaksud dengan mengenal diri itu bukanlah mengenal bentuk lahir Anda, tubuh, muka, kaki, tangan, dan lain-lain anggota badan itu. Karena mengenal semua itu tidak akan membawa kita mengenal kepada Allah Ta'ala. Dan bukan pula mengenal perilaku dalam diri Anda, yaitu bila Anda lapar, Anda makan, bila Anda dahaga, Anda minum, bila marah, Anda memukul, dan sebagainya. Jika Anda termasuk demikian, maka binatang itu sama juga dengan Anda. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah mengenal diri ialah apa yang ada di dalam diri Anda itu. Dari mana Anda datang, kemana Anda pergi, apakah tujuan Anda berada di dalam dunia yang fana ini, apakah sebenarnya bagian dan apakah sebenarnya yang dinamakan bahagia dan apakah sebenarnya yang dinamakan derita. Sebagian dari sifat-sifat Anda adalah bercorak kebinatangan, sebagian pula bersifat iblis, dan sebagian pula bersifat malaikat. Anda hendaklah tahu sifat yang mana perlu ada dan yang tidak perlu. Jika Anda tidak tahu, maka tidaklah Anda itu akan tahu di mana letaknya kebahagiaan Anda itu. Kerja binatang ialah makan, tidur, dan berkelahi. Jika Anda hendak menjadi binatang, maka berbuatlah seperti itu. Iblis dan setan itu sibuk hendak menyesatkan manusia, pandai menipu, pandai berpura-pura. Kalau ada yang hendak menurut mereka, lakukan sebagaimana kerja-kerja mereka itu. Sementara malaikat sibuk dengan memikir, memandang keindahan ilahi, mereka bebas dari sifat-sifat kebinatangan. Jika Anda ingin bersifat dengan sifat kemalaikatan, maka berusahalah menuju asal Anda itu, agar dapat Anda mengenali dan menuju pada Allah yang Maha Tinggi dan bebas dari belenggu hawa nafsu. Sebaiknya hendaklah Anda tahu kenapa Anda dilengkapi dengan sifat-sifat kebinatangan itu. Adakah sifat-sifat kebinatangan itu akan menaklukkan Anda, atau adakah Anda akan menaklukkan mereka? Dan dalam perjalanan Anda ke atas martabat yang tinggi itu, Anda akan gunakan mereka sebagai tunggangan dan sebagai senjata. Langkah pertama untuk mengenal diri ialah mengenal bahwa Anda itu terdiri dari bentuk lahir, yaitu tubuh, dan hal yang batin, yaitu hati atau ruh. Yang dimaksud dengan hati itu bukanlah daging yang terletak di dalam sebelah kiri dada Anda. Yang dimaksud dengan hati itu ialah satu hal yang dapat menggunakan semua kekuatan, sementara yang lain itu hanya sebagai alat dan kaki tangannya saja. Pada hakikatnya hati itu bukan termasuk dalam bidang alam ajsam atau alam nyata, tapi adalah termasuk dalam alam gaib. Ia datang ke alam nyata ini ibarat pengembara yang melewati sebuah negeri asing untuk tujuan berniaga dan akhirnya akan kembali juga kepada negeri asalnya, yaitu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal hal seperti inilah dan sifat-sifat itulah yang menjadi anak kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ide tentang hakikat hati atau ruh ini bolehlah didapati dengan memejamkan mata dan melupakan segala hal yang lain kecuali diri kita sendiri.
Dengan cara ini dia akan dapat melihat tabiat atau keadaan diri yang tidak terbatas itu, yaitu hati. Meninjau lebih dalam tentang ruh itu adalah dilarang oleh hukum, di mana di dalam Al-Quran diterangkan, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah, sesungguhnya roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Demikianlah sepanjang yang diketahui tentang ruh, dan ia adalah mutiara yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan, dan ia termasuk dalam alamul amri atau alam perintah. Ia bukanlah tanpa permulaan, ia ada permulaan dan diciptakan oleh Allah. Pengetahuan falsafah yang tepat mengenai ruh ini bukanlah permulaan yang harus ada di dalam perjalanan agama, akan tetapi adalah hasil dari disiplin diri dan berpegang teguh di dalam jalan itu, seperti tersebut di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, untuk mencari keridhaan kami, yaitu Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Untuk menjalankan perjuangan kerohanian ini bagi upaya pengenalan kepada diri dan Tuhan, maka tubuh itu bolehlah diibaratkan sebagai sebuah kerajaan. Ruh ibarat raja, kemudian panca indera dan daya kemampuan itu ibarat suatu pasukan atau tentara. Akal itu ibarat sebagai perdana menteri, sementara perasaan itu ibarat pemungkut pajak. Perasaan itu terus ingin merampas dan merampok, maka marah itu ibarat pegawai polisi, dan marah senantiasa cenderung kepada kekerasan dan kekerasan yang selanjutnya. Perasaan dan marah ini perlu ditundukkan di bawah perintah raja, bukan dibunuh atau dimusnahkan, karena mereka ada tugas yang perlu mereka jalankan. Tetapi jika perasaan dan marah menguasai akal, tentulah ruh akan hancur. Ruh yang membiarkan kekuatan bawah menguasai kekuatan atas adalah ibarat orang yang menyerahkan malaikat kepada kekuasaan anjing, atau menyerahkan seorang muslim ke tangan orang kafir yang zalim. Orang yang membunuh dan memelihara sifat-sifat iblis atau binatang atau malaikat akan menghasilkan ciri-ciri atau watak yang sepadan dengannya, yaitu iblis atau binatang atau malaikat itu. Saya ulangi, orang yang menumbuhkan di dalam diri dan memelihara sifat-sifat iblis, sifat binatang atau malaikat, maka dia akan menghasilkan ciri-ciri atau watak yang sepadan dengannya, yaitu sepadan dengan iblis atau binatang atau malaikat. Dan semua sifat-sifat atau ciri-ciri ini akan nampak dengan bentuk-bentuk yang jelas di hari pengadilan. Orang yang selalu menuruti hawa nafsu nampak seperti babi. Orang yang garang dan ganas akan nampak seperti anjing dan serigala. Orang yang suci maka dia akan nampak seperti malaikat. Tujuan disiplin akhlak atau moral ialah untuk membersihkan hati dan kerat-kerat hawa nafsu dan amarah, sehingga ia akan menjadi seperti cermin yang bersih, yang akan memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang bertanya, jika seseorang itu telah dijadikan dengan mempunyai sifat-sifat binatang, sifat iblis, dan juga malaikat, maka bagaimanalah kita tidak tahu yang sifat-sifat malaikat itu adalah sifatnya yang hakiki, dan yang lain itu hanya sementara dan bukan sengaja? Jawabannya ialah, mutiara atau inti sesuatu makhluk itu ialah dalam sifat-sifat yang paling tinggi, di mana sifat-sifat yang paling tinggi itu yang dominan yang ada padanya dan yang khusus baginya. Misalnya keledai dan kuda adalah dua jenis binatang pembawa barang, tetapi kuda itu dianggap lebih tinggi derajatnya dari keledai karena kuda itu digunakan untuk peperangan. Jika ia tidak boleh digunakan dalam peperangan atau tidak bisa dipergunakan dalam peperangan, maka turunlah martabatnya ke bawah derajatnya kepada derajat binatang pembawa barang-barang saja.
Begitu juga dengan manusia, daya yang paling tinggi padanya ialah ia berpikir, yaitu akal. Dengan pikiran itu dia bisa memikirkan hal-hal ketuhanan. Jika daya berpikir ini yang meliputi dirinya, maka bila ia mati atau bercerai nyawa dari tubuh, ia akan meninggalkan di belakang semua kecenderungan pada hawa nafsu dan amarah dan layak duduk bersama dengan malaikat. Jika berkenaan dengan sifat-sifat kebinatangan, maka manusia itu lebih rendah tarafnya dari binatang, tetapi akal menjadikan manusia itu lebih tinggi tarafnya karena Al-Quran ada menerangkan bahwa tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya yang lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jika sifat-sifat yang rendah itu menguasai manusia, maka setelah mati, ia akan memandang terhadap keduniaan dan merindukan keindahan dunia saja. Ruh manusia yang berakal itu penuh dengan kekuasaan dan pengetahuan yang sangat menakjubkan. Dengan ruh yang berakal itu, manusia dapat menguasai segala cabang ilmu dan sains, dapat mengembara dari bumi ke langit dan balik semula ke bumi dalam sekejap mata, dapat memetakan langit dan mengukur jarak antar bintang-bintang. Dengan ruh itu juga manusia dapat menangkap ikan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara. Menundukkan binatang-binatang untuk tunduk kepadanya seperti gajah, unta, dan itulah kelebihan manusia dengan akalnya. 5 indera atau panca indera manusia itu ibarat 5 buah pintu terbuka yang menghadap ke alam nyata atau alam syahadah ini. Lebih ajaib dari itu ialah hati. Hatinya itu adalah sebuah pintu yang terbuka menghadap ke alam arwah atau ruh yang gaib. Dalam keadaan tidur, apabila pintu-pintu dunia tertutup, pintu hati ini akan terbuka dan manusia menerima berita atau kesan-kesan dari alam gaib dan kadang-kadang membayangkan hal-hal yang akan datang. Maka hati adalah ibarat cermin yang memantulkan bayangan apa yang tergambar di lauh mahfuz. Tetapi meskipun di dalam tidur, pikiran tentang hal-hal keduniaan akan menggelapkan cermin ini. Maka gambaran yang diterimanya tidaklah terang. Kemudian setelah lepasnya nyawa dengan tubuh atau mati, maka pikiran-pikiran tersebut hilang sirna dan segala sesuatu terlihatlah dalam keadaan yang sebenarnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami berada dalam keadaan yang lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Demikian sedikit uraian yang kami sampaikan. Akan kami lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.